dia ada berasa. Iya, itu Bapak Ibu. Itu bagi orang dunia itu kan seni. Tetapi di alam roh itu kan mereka ada rasa ketidaknyamanan. Ada yang mereka rasakan pemberontakan, semacam pemberontakan begitu Bapak Ibu. Lain ya pandangan dunia dengan kata-kata alam dunia ilahi ini. Alam roh itu beda. Ada keterlukaan di sana, batin yang luka, batin yang tergores. Seperti itu. Jadi Edi Manawan Shalom mempelai Bapak Ibu. Shalom. Kalau tak puasa di alam nyata, apa di alam roh? Roh kita sakit. Iya, kalau kita tidak puasa di alam nyata, roh kita akan lemah sayang. Flower 33 ya. Kan roh kita akan sakit, roh kita akan lemah. Ya, sakitnya itu kalau dapat serangan dari musuh. Jadi kalau roh kita lemah, pasti kita akan disakiti musuh dong, dihantam panah. Kan di alam roh itu berperang Bapak Ibu, siapa yang masuk di alam roh? Kaki kita itu langsung dilihat di sana. Kita ada di pihak Tuhan atau di pihak dunia. Itu saja. Langsung aku hantam itu Bapak Ibu ya, berperang kita di sana. Jadi keluar saja roh kita dari tubuh kita ini. Ya. Jadi kalau roh kita ini di sana, keluar dari tubuh kita ini ada di pihak mana Bapak Ibu? Langsung ketahuan. Jadi Bapak Ibu tidak bisa berbohong, berkamuflase di sana, tidak bisa. Roh Bapak Ibu itu keluar di sana berbentuk apa? Binatang kah? Atau prajurit Tuhan? Memakai baju zirah kah? Atau apa? Seperti itu. Roh manusia akan tetap ada pada badannya. Roh itu kalau Anda itu kalau manusia duniawi sayang, grab gas. Anda ini berarti belum tembus alam roh. Kalau manusia dunia nyata itu begitu pemikirannya, seperti ini, grab gas full saja grab ya. Roh manusia akan tetap ada pada badannya. Ini pengakuan dari manusia nyata, alam duniawi yang hanya tembusnya di jasmani. Ini buta tuli Bapak Ibu ini. Roh itu kalau Anda sudah mati, ya ini pengakuannya. Tidak salah sih. Alam roh saya tahu, saya belajar pada Alkitab. Lah itu kenapa pengakuan Anda seperti itu. Sedangkan roh itu berperang setiap malam. Berarti Anda tidak masuk dalam dimensi roh dong, belum masuk. Karena itu di level tinggi ya Bapak Ibu, bayar harga. Shalom Elohim. Haleluya. Jadi saran untuk teman-teman, jangan main-main di alam roh. Bisa gila kalau tanggung. Iya dong. Kalau Anda bermain di alam roh, ya kalau tanggung, hanya tanggung, bisa gila tidak kembali-kembali. Kalau roh Anda itu tidak kuat. Makanya kalau bermain di alam roh itu harus kuat dong. Menguasai dimensi alam dunia 66, dunia abu-abu, dunia tak jelas, dan dunia 77 harus tembus. Jadi kuat. Andalannya siapa? Ya Tuhan Yesus Kristus dong, supaya kuat roh kita. Memang kalau bermain di alam roh itu, kalau tanggung Bapak Ibu, Anda tidak kuat, gila Bapak Ibu, Anda kembali-kembali. Nyata bro, nabi-nabi saja hidupnya di dunia. Iya, kita hidup di dunia nyata bro. Borobiri. Grab gas. Iya, grab gas. Hantam terus grab gas. Dunia nyata ya bro, Bri. Nabi-nabi saja hidup di dunia nyata. Iya, masa nabi-nabi
nabi-nabinya hidup di daerah mau ikut pangeran pewarung Pak Joko. Pangeran pewarung Pak Joko ini jaringan shalom bujan resi burun jaring macet shalom kabar bujan sirente shalom Pak Ernest Pak Ernest suruh ketawa itu mau bikin opa Pak Ernest suruh ketawa mau dibikin opa malam-malam mana oma yang tangkap wisata iyo no anda yang kepisata memang ini grab ini memang anak bergerak karena UN psikiater sini nanti karena yang kita periksa dunia roh itu kita memuji Allah. Iyo kalau nggak tembus di dunia surga no memuji Allah, tapi kalau nggak tembus di dunia setan cuma jadi binatang di sana. Bu, sinyalnya di bawah roset itu. Memang ini grab ini memang dunia nyata butuh kan halu kan. Shalom ini bucan Riana malaikat Riana di Putana shalom Bunda Feza shalom Pangeran Ilahi shalom. Nah ini bucan Riana ini Riana Putana mempelai ini mau simpan videonya itu yang super cahaya yang so hilang tapi sangat susah sekali mau disimpan di video TikTok itu tidak bisa, tidak seperti video-video yang lain tuh langsung kita simpan. Nah mempelai ini gaptek kasihan yang terbikin YouTube bikin apa semua Facebook cuma mempelai harapkan mempelai anak yang bikin mempelai tidak tahu kasihan gaptek mempelai simpan itu yang mau berapa kali simpan tidak tahu pada mempelai mau suka bagikan ya. Kalau di video lain itu cepat Bapak Ibu ya. Halo selamat malam shalom Pangeran Ilahi. Halo selamat malam Yesusku penebusku amin. Dan saya ada Roh Kudus untuk bedakan ajaran sesat seperti Anda. Iyo apa yang Anda bisa bedakan ini grab karena sedang mengenai nama saja tidak jelas di sini. Mau bedakan apa lagi, mau pas usuk lagi pak tulis. Untuk bedakan ajaran sesat seperti Anda saja so tersesat. So berapa suntik Anda grab paling so 3 suntikan ini dia dapat dipantah di lengan kiri lengan kanan. Grab ini kita tangkap ular satu ini malam ya. Jangan saya lepas tangkap ini grab mau pincang rapor cari tadi. Oh akun malaikat Riana private mempelai pantasan tidak bisa tersimpan. Iyo memang anak ini memang anak jari dia anak mulus tidak nyambung apalagi anak otak. Kita tangkap nih grab ular Bapak Ibu, ular sedang deh. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudaraku ini berkati Tuhan. Haleluya. Iyo ngana itu dulu grab ke psikiater ngana bilang orang psikiater ngana sendiri saja sobat jalan so miring-miring. Haleluya. Dan mempelai macam mana yang tidak tahu apa-apa ambil tanda 66 kasihan toh. Iya no sebegitu dipenjara kan sudah tertulis di Alkitab ya, dari yang kecil sampai yang besar ditandai. Makanya manusia kan tidak bercakap-cakap ceritanya. Manusia ini kan tidak bercakap. Cepat sekali disesatkan oleh si setan Lucifer dan agennya banyak sekali yang tawarkan tuh ambil kalau tidak ambil Anda tidak boleh masuk sini masuk sana terbang sini terbang sana juga. Kan kejelas sekali itu di firman Tuhan bilang firman Tuhan telah memperkatakan apa coba tanda itu. Kalau orang tidak menerima tanda itu, pakai tanda itu apa? Tidak bisa membeli dan menjual dari anak-anak sampai orang dewasa.
tidak bisa. Kenikmatan dunia itu tidak bisa kita genggam, kita nikmati kalau tidak ada tanda itu. Mau 1 tahun lebih kan, 2 tahun. Bapak Ibu. Makanya banyak yang tak colok karena manusia suka sekali menikmati kenikmatan dunia. Itu aja deh. Tidak usah lagi bilang tidak ada kasih tahu. Mempelai saja bersaksi sudah dari 4 tahun lalu kok, 3 tahun lalu. Tidak ada yang percaya. Sampai sudah dibilang F1, F part 1, F part 2, F part 3. Akhirnya 66 itu hapus semua videonya mempelai dari 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Mengenai tanda itu kan dihapus semua Bapak Ibu. Itu kan penglihatan dari 4 tahun lalu. Sebelum tanda itu diberlakukan, mempelai suka ingat atau jangan pakai itu. Cuma dapat hina lagi dari dunia, ya sudah. Seperti itulah rorok dunia. cuma tahu bahina, tapi mempelai tahu kok. Rorok dunia itu yang suka bahina mempelai itu. Mereka tuh suka buat dosa, pezina, pelacur. Bukan hanya pelacur di dunia nyata. Mereka itu pelacur roh. Pelacur itu ada 2 Bapak Ibu. Pelacur dunia nyata yang jual diri. Pelacur jina dunia roh juga itu kerjasama dengan setan, itu pelacur roh namanya itu. Bekerja sama dia mendapatkan uang yang sangat banyak, itu pelacur roh Bapak Ibu. Bekerja sama dengan setan itu kan pelacur roh. Artinya apa? Berselingkuh dengan roh ke-6 itu di mata Tuhan itu pelacur sayang. Baru mereka mau katakan lagi pelacur terhormat. Untuk dapatkan uang jadi pelacur terhormat gitu. Aduh, parah di manusia. Jadi seperti itu, jangan bermain-main. Baik di dunia nyata, di dunia roh, tidak boleh bermain-main. Banyak yang tidak suka dengan mempelai ini, ya banyak yang tidak suka dengan mempelai ini, banyak karena mempelai berkata jujur kan. Dari dunia dimensi alam roh banyak mempelai berkata jujur karena mempelai hamba ilahi bukan hamba manusia. Ya makanya mempelai banyak dapatkan fitnahan dunia Bapak Ibu ya. Mempelai berkata ya di atas ya, kalau tidak seperti itu. Iya, dulu ini Bapak Ibu sih yang Pak Ernest bilang ini ya, mempelai tidak sebutkan nama ya, Bucan ini sangat akrab sekali dengan mempelai. Naga yang bertobat Bapak Ibu ya, naga yang bertobat, dia baik sekali orangnya. Tapi pas belakangan dia yang paling utama yang menyerang mempelai. Heran juga, itulah roh naga ya. Roh naga ini Bapak Ibu kalau tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Bapak Ibu kan so tahu roh naga itu siapa mereka. Orang-orang kaya, orang-orang yang pegang kekayaan Bapak Ibu, uang yang banyak, roh naga. Kalau misalkan ada keangkuhan hati Bapak Ibu jadi jahat Bapak Ibu. Angkuh hati baik rohani maupun jasmani jadi jahat. Bukan Bucan Li yang satu ini, Bucan Li yang satunya. Ada yang selama itu Bapak Ibu. Roh itu mengingatkan untuk mempelai bicara. Kan ada channel juga itu kan. Nah itu mempelai itu sangat disayangkan. Terjadi pemberontakan kayak begitu. Tidak mau terima, padahal dulu memuji. Naga-naga ini memuji mempelai, mensponsor
memuji. Akhirnya terjadi pemberontakan. Mereka tidak menyerang, terus sponsor dihentikan di sana sini lah. Baik orang suka membantu. Iya, di pasukan lama Buffet, iya kan? Pak Edi Manawan tahu Pak Edi ini pengikut lama mempelai ya, dari channel dalam negeri, luar negeri juga. Pak Edi ini mungkin di Manawan ini yang pernah kirim madu ya, madu hutan. Mempelai masih ingat itu 3 tahun lalu ya kalau tidak salah. Mempelai ucapkan terima kasih banyak. Coba Pak Edi komen di bawah yang kirim madu hutan itu. Ada yang itu supaya fisiknya mempelai tidak drop waktu itu kesaksian di channel-channel kan. Nah itu terima kasih banyak ya Pak Edi Manawan. Tuhan Yesus memberkati keluarganya Bapak. Mempelai masih ingat kebaikannya orang itu sampai di istilahnya mempelai itu sampai di liang lahat pun mempelai akan ingat kebaikan orang itu bagi mempelai, tidak pernah akan mempelai lupakan Bapak Ibu. Semua mempelai kasih, mempelai sayangi. Itu juga pemberontakan pasukan 77 lama itu semuanya mempelai kasih sebenarnya mereka, walaupun mereka memberontak. Kalau mereka mau berbalik lagi kepada Tuhan, mau merendahkan diri, soalnya naga-naga ini Bapak Ibu banyak sekali uangnya. Mereka itu banyak sekali uangnya, naga-naga itu banyak sekali pengikutnya mempelai. Cuma sumber khianat semua. Gara-gara apa? Ada keangkuhan hati Pak, ada keangkuhan hati. Iya, ada keangkuhan hati kok. Masalahnya ada keangkuhan hati, makanya setan pakai semua untuk memberontak. Tapi masih ada waktu untuk mereka kalau mereka mau bertobat sungguh-sungguh. Ya, iya. Padahal terlihat sayang sekali ya mempelai. Iya, Bucan Bostum Inso tahu ya. Dia itu sering kirim-kirim kemplang Palembang, kirim berkat berupa uang. Mempelai tidak akan lupakan Bapak Ibu, walaupun mereka sudah memberontak sama mempelai ya. Setiap saat ibadah dia dukung. Dia itu juga dapat penglihatan juga sebelum terjadi. Dia udah tahu kalau bakalan si S ini akan berkhianat. Dia itu lewat mimpi, misalkan anting-anting diambil oleh si S ini, dia tahu duluan, hati-hati Bu Fei, gini akan terjadi gini. Benar. 5 bulan kemudian, 6 bulan kemudian terjadi Bapak Ibu. Nah tapi karena mereka mungkin ya itulah. Iya, itu dia sudah Bucan Christina. Dulu sangat menyupport, sangat mendukung mempelai. Sama juga dengan di sebelah itu. Dulu itu banyak sekali ya naga-naga itu. Di alam roh itu mereka naga-naga. Pak Indra, Pak Edi yang sebagai anak itu mendukung sekali. Karena imannya terguncang, karena ada keangkuhan hati juga di sana, baik rohani maupun jasmani. Ya sudah, jadilah mereka pemberontak yang menentang apa perkataan roh. Nah sekarang di alam roh mereka menyesal. Tapi kalau mereka mau kembali kepada Tuhan, mau berbalik ke jalannya yang benar, mau merendahkan hati, itu kerendahan hati itu sangat penting. Buanglah keegoisan, buanglah keangkuhan diri, buanglah keangkuhan, dan berkata kepada diri sendiri bahwa saya ini banyak uang, banyak harta. Pada saat Tuhan Yesus datang, Imam Mahdi datang itu sebagai hakim yang adil, harta Anda itu tidak akan berguna. Ingat ini baik-baik. Anda telah melihat itu seperti di Gaza, di bom, rumah-rumah bertingkat itu hanya jadi puing-puing. Sayang, harta tidak akan berguna lagi manakala Tuhan Yesus itu datang. Tidak akan berguna. Namanya pun kita manusia kita akan lupakan, alias logika kita akan hilang Bapak Ibu. Jiwa kita sejak terbang dari tubuh ya.
seperti itu. Bang, siapa bang ini lagi? Semoga perdamaian cakanan dia tetap terjaga. Yang diutamakan adalah perdamaian, kemanusiaan, cinta, dan kasih sayang. Perang ini adalah pekerjaan setan. Setan tahu manusia itu udah pada mau jadi zombie. Makanya sebelum jadi zombie dimusnahkan deh. Bang, tanggapan tentang ilmu yang dari kesana terserah. Mau alaf ke mau apa jungkir balik terserah. Tidak pakai agama di sini Bapak Ibu ya, tidak pakai agama. Channel ini tidak pakai agama. Channel ini pakainya iman. Iman kepada Isa Maryam, Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Yeshua, HaMashiach Elohim, titik. Hati dipenuhi cinta kasih sayang, hati dipenuhi kasih, hati dipenuhi cinta, titik. Engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, titik. Dan dengan segenap harta, benda, rumahmu semuanya, titik. Lepaskan ikatan daripada duniawi, semua ikan duniawi, lepaskan. Engkau berbuat firmanku, itulah yang dituntut di channel ini. Kerendahan hati, tidak pakai agama Bapak Ibu. Jadi jangan berbicara mengenai agama-agama, no way. No way. Ya. Kau masih itu alammu dengan segenap hatimu, dengan segenap apapun akal budimu, semuanya kau kasihi ya Tuhan Allahmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, titik. Makanya iya, saya juga sedih keadaan di Palestina. Mereka manusia, kita manusia ya. Kita kasihi ya, kita kasih saudara-saudara di Palestina, saudara-saudara di Israel, kita kasih, kita doakan saja yang terbaik bagi mereka. Iya, lebih kita kasih lagi saudara-saudara yang di Afrika sana yang susah-susah, saudara-saudara yang di Papua sana yang tidak dapat makan. Ya, saudara-saudara yang ada itu tak genang-genang di mana itu Rohingya itu di mana. Kasih saja makan Bapak Ibu, ada kelebihan Anda kasih makan saja mereka ya Bapak Ibu. Suruh bekerja kek, buka ladang kek, pancing di laut kek. Bapak Ibu, tidak boleh egois Bapak Ibu. Milik tanah Indonesia ini Taman Edennya Tuhan, bukan miliknya siapa-siapa, bukan miliknya Ayu, bukan juga miliknya saya. Kita ini kan numpang. Suruh saja itu Rohingya itu pergi ambil pacok sana, pacok libun ke banyak gunung yang masih ada pohon-pohon sana. Ya tinggal bagaimana pemerintah itu bakal sensor, bakal bibit, bakal anu coba pacok no mana orang kumpul di atas gunung banyak. Tidak usah Bapak Ibu tampung kasih makan terus, suruh dong bekerja. Nah begitu Bapak Ibu. Kan masih banyak itu gunung-gunung di laut-laut itu masih sunyi-sunyi itu. Tidak perlu Bapak Ibu ya kita itu egois. Cuma kita yang ingin hidup di dunia ini, tidak boleh begitu. Kita ini mesti ada kasih sebagai manusia. Kita sayangi rakyat Palestina, kita sayangi mereka, perempuan, anak-anak yang jadi korban, kasihan kan. Kadang paling mau menangis itu lihat anak-anak apa. Tapi yang kita benci adalah kekerasan, teroris. Jangan ada teroris itu kejam Bapak Ibu. Dia tidak pilih agama, kalau tidak sepaham atau sistemnya mereka itu mereka bantai semuanya. Itu yang kejamnya dunia itu ya. Jadi seperti itu kita harus kasihi. Apa makna perpuluhan yang sebenarnya Ibu? Makna perpuluhan itu Bapak Ibu untuk mengatur organisasi kepengurusan kebutuhan anggota-anggota di dalam organisasi itu seperti pelayan-pelayan. Nah kalau tidak ada perpuluhan dari umat, gimana itu diaken apa semua hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan mau makan minum, sedangkan orang pekerja cuma urus-urus umat.
Bapak Ibu begini Bapak Ibu, ini turun lagi ke dunia 66 mengenai organisasi dunia tipu-tipu. Organisasi itu apa namanya? Itu kebutuhannya untuk organisasi. Itu kan ada hamba-hamba Tuhan, ada diaken, ada segala macam di dalamnya. Itu pengurus-pengurus itu kan, pengurus-pengurus ibadah apa semua itu kan perlu makan minum. Dari perpuluhan Bapak Ibu itu yang diberikan dibagi kepada mereka. Ada juga kan perpuluhannya langsung masuk di kantong, tidak melalui sinode atau apa kan. Nah, untuk apa perpuluhan itu? Untuk mengatur kepengurusan di bidang gereja dunia nyata. Ini gereja dunia nyata mempelai bicara, bukan gereja dunia ini roh. Ini gereja dunia roh itu hati kita, ya, bait ilahi yang kudus ini tubuh kita. Tapi kalau Anda mencari gereja dunia nyata, susunan batu dari batu ke batu, Anda pergi cari di gereja, gedung gereja itu susunan batu dari batu per batu. Di situ ada organisasi yang mengatur segala tata cara untuk perselerian. Jadi kalau Anda tidak kasih perpuluhan, baik itu di karismatik atau di protestan atau di mana saja, kalau karismatik kan perpuluhannya langsung ke pendetanya, langsung tidak pakai sinode. Kalau di gereja-gereja lain kan disortir sinode yang atur semuanya. Sedangkan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan itu mereka bekerja untuk umat. Urus Anda persoalan umat, Anda pertengkaran keluarga, Anda pelayan dengan sesama. Sasin dojo urus Anda tuh umat. Dan umat lain memberikan puluhan itu kepada gereja. Ini persinodian organisasi gereja susunan satu beda dengan sebenarnya itu kita, tubuh kita baik lahir sesungguhnya, hati kita Bapak Ibu beda, pandangan roh, pandangan dunia. Jadi Anda mau pilih di mana? Anda sampai Tuhan datang, Anda ada di organisasi gereja susunan batu itu, sementara susunan batu itu dalam 2020 itu udah diruntuhkan sama Tuhan, udah nggak ada pembelian. Jadi sudah dipisahkan penyembahan di dalam dimensi roh dan di penyembahan dalam fisik. Susun batu dibedakan. Nah, apalagi sedang berlatih, Tuhan mengatakan, kamu melihat aku naik ke surga pakai tubuh ini, sama seperti aku akan datang kedua kalinya di akhir zaman. Hal seperti ini Tuhan sudah datang dalam bentuk roh, tapi tidak semua orang bisa melihat dia. Sama seperti zaman dahulu, tidak semua orang bisa melihat dia memakai tubuh supranatural itu naik ke langit. Tidak semua Bapak Ibu. Terus ketika 2000 tahun lalu dia mati umur 33 tahun. Nah, dia datang rohnya pakai tubuh Pak Aditya Nugrahanto umur 33 tahun Bapak Ibu. Ketika dia naik dengan dia datang itu sama. Dan terbuka roh itu pakai tubuhnya 33 tahun. Pas connect Bapak Ibu. Dia datang, dia pergi dan dia datang harus sama, persis sama seperti ketika dia naik dan ketika dia turun. Terus antara pemikiran logika dengan pandangan roh sangat berbeda. Dia datang dalam bentuk roh, tapi kalau Anda mau melihat dia dalam bentuk dunia nyata lagi, yang betul-betul alam pun akan menyambutnya, ini kan semuanya menyamar. Nah, seperti mempelai, wadah mempelai dianggap layak untuk dimasuki roh yang luar biasa, layak ya, dianggap layak. Bukan layak di mata manusia, no. Tuhan Allah pandangannya lain. Manusia melihat kita pakai fisik, mata jasmani, tapi Tuhan melihat kita dari kejauhan hati kita Bapak Ibu. Jadi tidak ada bisa yang bisa berbohong dari kejauhan hati kita yang paling dalam. Motivasi you apa? Melayani Tuhan apa? Itu dilihat hati kita yang bicara. You melakukan ini untuk apa? Motivasi you apa? Nah, jadi Bapak Ibu seperti apa?
Iya, semuanya Tuhan sayang. Makanya Hamas semuanya panjat-panjat dunia itu Tuhan Yesus sayang kok. Tidak usah apa bilang Hamas pejuang Palestina, semuanya Tuhan sayang. Tuhan sayang, makanya datang di kaki Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Maka Hamas itu jadi orang yang baik, tidak suka memberontak. Manusia yang suka memberontak itu manusia yang pernah tersakiti hatinya. Itulah manusia. Kalau manusia itu tidak memberontak, ya itulah setan juga memberontak, ingin menguasai juga. Jadi manusia itu ada sifat-sifat setan, ada sifat-sifat Tuhan. Ingat, manusia memberontak itu ingin menguasai orang lain, ingin menguasai suatu wilayah, ingin menguasai harta kekayaan, jadi serakah. Itu sifat manusia, sama seperti sifat setan. Memberontak kepada Tuhan, ingin menguasai Tuhan, ingin menduduki posisi Tuhan, ingin menguasai surga neraka bumi, tapi tidak bisa kan. Namanya kejahatan itu pasti akan dikalahkan oleh kebaikan. Tunggu aja waktunya. Tunggu aja. Mempelai itu kan tidak pernah membela Hamas, Palestina tidak pernah juga membela Israel. Tidak pernah. Mempelai itu cinta semua manusia yang memiliki hati yang baik, tidak memiliki hati yang serakah. Itu aja. Jadi mengapa sampai ada pemberontakan? Tujuannya satu, hanya ingin menguasai wilayah, berwilayah, hanya ingin menguasai orang lain. Yang tidak tunduk mati. Itu aja. Tunggu aja, pasti kebaikan akan menang di atas kejahatan. Tidak pernah kejahatan itu akan menang, pasti kebaikan. Nah, sedangkan Israel ini adalah umat pilihan Allah. Walaupun dia ini sombong, tegar tengkuk, tidak mau diatur. Israel ini tegar tengkuk Bapak Ibu, tidak mau diatur, tidak mau pokoknya macam-macam deh. Ada sifat baiknya, ada sifat juga jeleknya. Sama seperti kita sebenarnya, manusia itu sama kok. Ada sifat baiknya, ada sifat jeleknya. Bagaimana kita menekan sifat kejelekan-kejelekan kita itu, sifat-sifat setan yang ada dalam diri kita itu, kita tekan, kita keluarkan, kita hancurkan dengan sifat-sifat kebaikan. Bagaimana itu? Harus ada cinta di hati kita ini. Cinta, kasih sayang, itu aja. Cinta dan kasih sayang itu sangat penting Bapak Ibu. Maka ada lagu yang berkata, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dapat mengerti Tuhan. Seperti itulah intinya. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu murah hati, bersederhana. Cinta itu lemah lembut. Cinta itu Bapak Ibu lemah lembut, sabar, sederhana, rendah hati, penuh kelemah lembutan, kesabaran, mengasihi sesamanya tanpa pandang agama. Ngapain orang-orang itu membeda-bedakan agama? Hewan aja, hewan, kucing, anjing kita sayangi, apalagi manusia Bapak Ibu. Kucing, burung, hewan-hewan kita sayangi, apalagi manusia. Makanya di akhir zaman ini kan hilang cinta, hilang kasih sayang, kasih semakin menipis, cinta hilang. Jadi seperti itu. Seperti itu Bapak. Iya. Indonesia ini sentral Bapak Ibu. Mau barani, tapi kalau lewat barani mereka Bapak Ibu, bom itu bom bisa-bisa kembali ke negaranya. Indonesia ini jadi perebutan ya Bapak Ibu. Paling ada bom nyasar. Sebenarnya di Indonesia ini bangsa-bangsa lain tuh segan Bapak Ibu mau bawa bom. Bahan mau tabalik ulang itu bom Bapak Ibu. Karena ini kota Atlantik, ini kota gaib ini Bapak Ibu, kota kudusnya Tuhan ini. Orang dunia nyata itu bilang kota gaib. Ada kota yang hilang, ada kota yang tak kasat mata, banyak sekali di sini Bapak Ibu. Bisa-bisa itu bom tak balik ulang. Nah, Indonesia ini kan surga yang hilang. Keangkuhan hati jasmani rohani, supaya itu selubung di mata yang masih tertutup itu dibuka, tak buka sedikit supaya bisa lihat itu dunia alam lain itu seperti apa.
Bapak Ibu mau bilang ke ilmu goib ke alam goib ke terserah, itu kan cuma bahasa manusia. Pasti Bapak Ibu akan terkejut melihat dunia alam lain itu seperti apa. Itu kan, ini kan hanya menyangkut selubung di mata kita ini masih terbungkus, tertutup atau tidak. Selamat malam everybody. Dari April sih. Halo, ini Medan ini Horas bang. Horas bang, Medan bang, mana kabar Medan? Yo tidur duluan yo tidur Jo. Jangan lupa berdoa, baca firman, berpuasa. Horas Medan, sudah banjir Medan. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Hujan pertobatan di sana ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati. Mempelai jelaskan tentang nyamuk. Nyamuk tahap 1 itu nyamuk DBD. Tapi Bapak Ibu tidak sadarkan kalau nyamuk DBD itu sudah disebarkan secara diam-diam, seperti yang mereka lakukan di kota Jogja. Pelepasan nyamuk biongo. Nah, pelepasan nyamuk DBD itu udah terjadi 10 tahun yang lalu, bahkan 15 tahun yang lalu. Jadi program mereka ini kan sudah terorganisir. Mempelai lihat di alam roh itu sudah terorganisir. Tapi kan pelepasan nyamuk DBD ini yang sangat mematikan itu, Bapak Ibu, itu dilepaskan diam-diam. Itu tahap pertama, itu perang biologis namanya, untuk mematikan manusia-manusia tanpa menumpahkan darah. Jadi yang jadi korban kan anak-anak. Kalau HB turun sama orang tua yang tidak kuat HB-nya turun mati. Terus untuk mengambil solusi untuk nyamuk DBD ini, dilepas lagi nyamuk biongo. Nyamuk biongo ini tahap 2 Bapak Ibu. Perhatikan perkataan mempelai ini kalau tidak percaya ya. Ini penglihatan mempelai ini dari 4 tahun yang lalu juga. Ada tuh di YouTube-nya mempelai, yang mempelai lihat itu serangga yang keluar. Mempelai bingung itu mengartikan serangga itu seperti apa. Karena besar, karena udah dimodifikasi itu nyamuk itu, makanya dilihat seperti lalat. Tapi mempelai bilang ini sejenis serangga, ini bukan lalat. Kita seperti lalat tapi bukan lalat. Karena di alam roh itu beda dengan di alam nyata Bapak Ibu. Penglihatannya tapi sangat menggigit. Gigitannya itu mematikan. Kalau tembus di kulitnya kita, di badannya kita itu Bapak Ibu, langsung menimbulkan nanah Bapak Ibu. Langsung merah-merah, bentuk-bentuk cairan bening keluar dan berbau busuk. Nah itu yang mempelai lihat itu 3 tahun lalu ya, kalau tidak salah itu 3 tahun lalu. Ada di YouTube-nya mempelai. Nah terus ini diingatkan roh kembali. Jadi mempelai itu dapat penglihatan langsung dari Tuhan, dikasih tunjuk Tuhan Yesus Kristus. Nah mempelai penglihatan banyak-banyak menakutkan. Belum semua ini keluar Bapak Ibu. Mempelai mau ceritakan dulu yang dulu yang sudah terjadi sekarang, baru terjadi sekarang. 3 tahun lalu penglihatan, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu terjadi sekarang, terjadi tahun lalu, baru terjadi kan. Satu-satu tenang, sabar itu, tenang ya. Ketenangan itu diperlukan. Mempelai jelaskan tentang nyamuk-nyamuk. Jadi yang penting nyamuk DBD. Habis nyamuk DBD berhasil kan, banyak yang mati. Nah untuk menutupi nyamuk DBD, keluar lagi tahap 2 ini nyamuk biongo. Ada lagi tahap 3 Bapak Ibu. Tahap 3 ada lagi, tenang. Habis nyamuk biongo ini berhasil mereka lakukan, ada lagi tahap 3. Nah ini perang dunia ketiga itu sudah berlangsung ya Bapak Ibu. Kita Indonesia itu menghadapi perang biongo namanya, perang biongo. Jadi untuk kita Indonesia, mereka bilang cukup ditabur-tabur saja itu racun-racun sumati duluan. Nah karena kita di Indonesia kan biongo dikasih tahu betul, orang yang kasih tahu dihantam, disikat. Nah ini biongonya Indonesia ya. Bukan mempelai mau ya, mempelai suka kasih tahu karena mempelai itu membela rakyat ya. Tapi rakyat ini biongo saya uraikan ya. Sekali lagi ini dimensi alam roh, mempelai jelaskan. Tahap pertama nyamuk DBD dihambur diam-diam, udah banyak memakan korban.
Tahap kedua nyamuk biongo. Nah, nanti tahap ketiga namanya kayak macam nyamuk premier. DP nama keren Bapak Ibu. Nyamuk ketiga nanti dilepaskan paling sekitar habis nih nyamuk biongo ini ya, sekitar 2026 27 gitu disebarkan lagi DP nyamuk premientil seperti itulah nama kerennya ya, nyamuknya ya, supaya kakek nyamuknya ya, dan modifikasi sekeren mungkin sehingga sekali suntik itu nyamuk bataria kita aduh minta suntik lagi. Karena apa? Manusianya biongo. Makanya nyamuk itu sesungguhnya di alam roh memang di dunia nyata DP namanya nyamuk bionik. Tapi di alam roh DP namanya nyamuk biongo. Karena yang terima ini DP manusia biongo. Nah, mempelai kasih pintar nih manusia-manusia yang biongo ini yang dikasih tahu kebenaran tidak mau terima, suka yang biongo, suka yang bodoh-bodoh. Sukanya dibodoh-bodoh. Jadi mempelai ini biar dibilang ngoni mau bilang apa mempelai cuma bilang salam biongo. Nah, jadi seperti itu. Betul toh? Coba ketik dulu di bawah, betul tuh apa yang mempelai bilang toh? Nyamuk biongo disebabkan kepada manusia yang biongo. Dikasih tahu kebenaran mau terima, suka yang bodoh-bodoh. Betul tidak yang mempelai bilang ini? Betul. Jadi untuk itu betul. Jadi untuk itu kita saling mencerdaskan, saling membuat penerangan, membuat orang itu jangan jadi biongo, orang itu supaya jadi pintar. Makanya itu Om Alim saja bilang betul, diiringi dengan stiker. Ketawa. Om Alim ya betul, kalau nipe biongo memang antara kalau nipe biongo kita dapat hina. Sabar Oma, sabar ya Om Alim yang cantik ya. Mempelai juga kanyang dengan hinaan ini. Di dunia nyata, di dunia sono sini, dunia gelap sono sini. Pokoknya main hinaan, main dorang sapu baku sapu. Itu gara-gara dompe biongo. Gara-gara dompe biongo kita orang talang hinaan. Padahal manusia-manusia cahaya itu, Bapak Ibu, ingin kasih pintar ini manusia-manusia biongo ini. Tapi antara dompe biongo keluar kemarin lagi. No itu nih, dapat rasa itu suntiknya itu nyamuk biongo. Ini mempelai kasih pintar supaya ngoni tolak itu nyamuk biongo gatal-gatal. So beli obat kurap, kutu air, salep. Mau ada hadang ini banjir bandang, cuma yang datang nyamuk biongo le. Bapak Ibu tahu ini belum ada nih bencana alam ini, ada baku susul. Tarandam di sana sini mempersukasi ini. Beli memang itu salep cap kaki 3 itu salep gatal-gatal, kurap kutu air. Belum habis satu manusia semua ngeluh. Belum habis ini dipegatal kutu air, kurap. So datang lagi nih nyamuk biong. Kita nyamuk biong, jadinya bingung. Bingung no mau garo di mana dipegatal. Beri topeng memang untuk menutupi urat malu. Topeng Ultraman. Bapak Ibu beli di toko itu kostum Ultraman, kostum apa lagi ya, kostum Ultraman, kostum apa lagi itu yang ninja itu, yang kostum apa lagi itu yang merah itu, dan Power Rangers. Terakhir Bapak Ibu pas baca Bu Ubi, kayak apa ini Ultraman so baca Bu Ubi. Bapak Ibu pergi nongkrong di warung pakai kostum Ultraman, baju hitam. Nah itu kan langsung kasihan nih. So tetap pakai Ultraman dengan baju hitam dengan Satrio.
Aduh Tuhan. Mulai ketawa sampai keluar air mata ya. Sakit pur. Ketawa-ketawa juga kita Bapak Ibu ya. Jangan terlalu tegang hadapi dunia ini ya. Bapak Ibu perlu beli kostum bajai hitam, Ultraman, Power Rangers. Mempelai tidak gila, hampir gila. Ipang, karena ini saudara Ipang 28 dia tahu diri karena ini. Masa dia bertanya mempelai gila, so gila sto deh ini. So gila deh nyamung kan. Mempelai bawa humor ini nyada gila. Oh memang ada. Dia tahu bawa humor ini Ipang 28 ini so stres deh ini kasihan. Nyanda gila baru mau jadi gila karena di dunia 66 karena dengan nyamuk biong dia ini belum tahu kayaknya ya Ipang 28 ini belum tahu karena itu dunia itu datar atau bulat. Ipang. Haleluya. Biar jauh dia nanti diproses oleh dunia baru dia sadar. Ternyata dunia suka coba balau dan haleluya. Iya pakai kostum Iron Man biar nyamuk jadi bingung di robot atau manusia. Iyo beli memang tuh kostum Power Rangers dengan itu kostum itu supaya nyamuk tegi gitu yang dipikain agak-agak tebal, jangan yang biasa saja yang kain-kain agak tebal bakaret dah itu kan tabungkus dari kepala sampai bawah tuh. Tinggal Bapak Ibu kasih robek saja itu mulu kalau mau makan minum. Sedangkan di mata itu kostum Power Rangers itu kan ada kasih rambu-rambu dan biar tuh nyamuknya ada gigi. Dunia kita ini mau dirusak Bapak Ibu, mau dimusnahkan. Jadi Bapak Ibu harus jadi orang yang kuat ya, harus makan makanan yang bergizi, harus sedang-sedang hati. Yang penting masih bisa makan, masih bisa minum. Puji Tuhan, haleluya, praise 12 kali ya. Seperti itu. Jadi mempelai itu menunggu pertobatan dari naga-naga supaya bukan cuma juga pasukan merah yang bertobat, naga-naga juga ini bertobat Bapak Ibu ya. Naga-naga yang berkhianat, berontak kembali bertobat, rendahkan diri ya. Yang kena suntik 1, 2, 3 kali bertobat. Jangan lagi menyembah kepada sistem itu, jangan lagi kalian mengagung-agungkan sistem itu. Jangan Bapak Ibu, bertobat kembali sama Tuhan ya. Hanya Tuhan yang bisa menetralisir darah Anda. Ingat Bapak Ibu, jikalau Tuhan tidak naik di atas kayu salib, di atas gantung kayu salib, neraka semua manusia. Yang kedua ini Bapak Ibu, di zaman anugerah menuju zaman 1000 tahun, jikalau Tuhan Yesus tubuhnya ini, wadahnya ini tidak pakai tanda itu sampai 2 kali, merasakan apa yang manusia itu rasakan, binasa semua manusia Bapak Ibu, suara di api neraka kalian. Makanya dia pakai tanda itu supaya dia ikut merasakan apa yang manusia itu rasakan. Dia sanggup menetralkan darah. Ya, itu sudah ditulis semua dalam firman Tuhan, bukan? Jangan seperti itu jadi tontonan orang. Jangan, itu orang-orang munafik. Berdoa itu kunci kamar. Sujud berlutut di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menetralisir darah Anda yang sudah hancur, yang sudah rusak. DNA Anda, DNA ilahi yang sudah tergantikan dengan mRNA, Lucifera, itu yang bisa menetralisir darah Anda itu hanya Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Tidak ada kuasa yang lain yang di muka bumi ini yang bisa menetralisir darah Anda, itu tidak ada. Hanya Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu.
Ingat ini baik-baik ya. Dan satu hal, kalau Anda tidak pernah menemukan Tuhan itu di dalam roh Anda, pasti Anda berakhirnya di neraka, disiksa Bapak Ibu ya, siang malam tanpa henti di hadapan malaikat-malaikat Tuhan. Seperti itu. Jadi yang bisa menetralisir itu Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus. Isa Anak Maryam, Isa Al-Masih, Imam Mahdi yang kudus, roh dia kudus Bapak Ibu, tanpa cacat. Dia bisa menyamar jadi siapa saja, 1000% roh, 1000% manusia ilahi, 1000% manusia duniawi, bisa. Tuhan yang menyamar jadi manusia Bapak Ibu. Seperti itulah dia Tuhan. Yang diselamatkan ini kan manusia, jadi harus dong menyamar pakai tubuh manusia seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Oh, sudah 1:30 rupanya. Mari kita ambil posisi istirahat masing-masing ya Bapak Ibu, dengan tubuh dan jiwa, roh yang terpelihara sempurna sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sudah 1:30 ya Bapak Ibu, tidak rasa waktu ini terlalu cepat berputarnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu mau tanya apa lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, Mempelai akan tutup live ini dan kita akan sambung lagi live kapan-kapan waktu lagi ya Bapak Ibu. Waktu untuk istirahat ya. Mempelai juga kondisinya kurang enak badan ini Bapak Ibu ya. Sulama juga, tapi Mempelai tidak takut. Ada Tuhan beserta dengan Mempelai. Mempelai juga cuma minum kunyit asam, jahe, serai, gitu-gitu, minuman alami. Cuma karena jalan-jalan Bapak Ibu dari kota ke kota untuk memotong jaringan 666 ini Bapak Ibu ya, ada yang susah, ada yang setengah susah, ada yang sangat susah ya. Jadi Mempelai kalau sudah susah, Mempelai berteriak Bapak Yahweh. Jadi roh Bapak Yahweh itu akan datang ya, roh Bapak Yahweh itu akan datang. Dan roh Bapak Yahweh itu ya Bapak Ibu memakai tubuh Pak Iman Lahuki. Makanya tubuh Pak Iman Lahuki itu bercahaya Bapak Ibu dan sangat rendah hati. Bapak Ibu perhatikan deh. Makanya Mempelai katakan berikan waktu berbicara panggung untuk Pak Iman Lahuki, karena dia punya waktu khusus. Pada saat waktu itu berbicara, dia akan berhenti berbicara dan akan hilang dari, karena semua pasukan yang sudah percaya ini milik Bapak Yahweh. Mempelai kan hanya hamba Bapak Yahweh. Mempelai janji Mempelai akan bawa pasukan 77 surgawi ini, pasukan elit ini ke hadapan Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup sampai di pintu gerbangnya 1000 tahun. Nah ini kita sudah berada di 1000 tahun Bapak Ibu. Secara roh kita berjalan pelan-pelan, tapi manusia dunia nyata itu tidak ada yang tahu dan menyadarinya. Pelan-pelan Bapak Ibu ya. Bencana alam di mana-mana akan terjadi. Dan Bapak Ibu bertanya, apakah kita sudah di perang dunia ketiga? Sudah ada. Di lain negara, setiap negara itu beda-beda perangnya. Ada perang nuklir, ada perang biologis. Nah di Indonesia ini kita perangnya perang biologis, perang nuklir akan terjadi, perang antar suku. Jika itu Bapak Ibu, roh itu Anda tidak tekan, akan terjadi perang suku, perang agama. Makanya berpuasa. Karena yang setan pakai ini orang-orang patah pensil semua Bapak Ibu, orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang-orang yang tidak beriman itu disusupi setan, dimasuki tubuhnya oleh setan, mengamuk semua mereka Bapak Ibu. Mereka bantai semua apa yang ada di depan mereka. Jadi apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan? Berpuasa untuk kotak
Jadilah penjaga doa untuk setiap kota yang Anda diami supaya aman. Nah, kalau tidak, roh itu berkecamuk. Roh itu berkecamuk Bapak Ibu dan meminta darah. Itulah roh setan. Roh itu berkecamuk dan meminta darah. Jadi yang perlu kita lakukan adalah berdoa, berpuasa, baca firman, kalahkan roh-roh setan itu di udara. Jadi kalau roh-roh setan itu kita sudah kalahkan, kita sudah bakar habis tuntas di udara, itu di dunia nyata mereka lemah. Mereka lemah dan mereka takut. Itu rahasianya. Efeknya di dunia nyata. Kalau anak-anak Tuhan tidak berpuasa, mengalahkan roh-roh jahat, roh-roh setan itu yang di udara itu berlapis-lapis kerajaannya, maka mereka akan kuasai kota Anda, keluarga Anda, bahkan saudara Anda, pasangan Anda, anak Anda bisa dikejar, bisa dibunuh dalam sekejap. Itu efeknya di dunia nyata Bapak Ibu. Mempelai kasih tahu. Jadi yang kita perangi ini adalah pemerintahan di udara. Kalau kita sikat pemerintah di udara itu, roh-roh jahat, penguasa-penguasa kegelapan di udara, ya, kalau kita sikat, iya, kok bisik-bisik suaranya, ini tenggorokan saya ini luka Bapak Ibu, sakit kalau berbicara. Jadi seperti itu. Tapi karena roh saya itu terbakar untuk melayani Tuhan, bersaksi untuk menguatkan anak Tuhan di seluruh dunia. Walaupun fisik saya ini lemah, tapi roh saya itu semangat untuk melayani Tuhan. Begitu Bapak Ibu ya. Ini tenggorokan saya ini luka sembuh. Jadi seperti itu karena batuk. Tapi tidak kenapa. Tidak kenapa. Pada waktu tidur pun kalau saya berdoa sembuh. Seperti itu Tuhan menyembuhkan saya secara ajaib. Karena saya yakin dokter atas segala dokter itu Tuhan. Seperti itu. Jadi kita harus kalahkan dulu roh-roh penguasa-penguasa di udara, baru efeknya di dunia nyata. Karena setan hanya pakai manusianya, buah sayangi, kita kasihi. Makanya mempelai bilang pintu pertobatan masih terbuka, pakai hukum penalti sekarang. Mau DNA ilahi, DNA udah tercemar dengan Lucifera, itu tergantung hatimu. Mau merendahkan diri tidak di hadapan Tuhan, mau bertobat sungguh-sungguh tidak di hadapan Tuhan, itu saja. Simple bukan? Tapi kalau mau dilakukan dengan sungguh-sungguh itu sangat berat Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu coba. Kalahkan daging, ikat daging kedagingan semuanya. Kerendahan hati ditonjolkan. Hati yang bertobat, hati yang sungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan, itu berat Bapak Ibu. Mau taat, mau setia ikut Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, berat. Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, di mana-mana orang itu melihat mempelai itu mukanya bercahaya, percaya atau tidak percaya. Banyak kali mempelai kayak gitu. Kalau bertamu di saudara kita Muslim yang punya panca indera, 7 panca inderanya bisa masuk melihat begitu dunia alam gaib, ya mereka akan lihat mempelai itu sangat bercahaya dan dijaga 2 malaikat Isa anak Maryam, kata mereka. Itu yang sering kali mereka lihat, baik mempelai di pasar, dimanapun. Nah seperti itu. Itulah roh Tuhan ada padaku. Roh yang luar biasa itu ada padaku. Di mana sih roh Tuhan itu bertata? Di hati yang bersih, di hati yang dipenuhi dengan kasih, kerendahan hati, dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Disitulah roh Tuhan bertata. Apakah Bapak Ibu bisa dapat roh Tuhan? Itu bisa, asal Bapak Ibu mau bertobat, sungguh-sungguh bayar harga, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu bisa seperti itu. Ya, mempelai mau istirahat, so sakit Bapak Ibu ya, mempelai terlalu lama mungkin bicara, ini sakit tenggorokan. Jadi seperti itu. Kiranya Bapak Ibu semuanya diberkati Tuhan dan terpelihara sempurna baik tubuh, jiwa dan roh. Mempelai katakan ini tentang nyamuk-nyamuk ini supaya tubuh Bapak Ibu semuanya